Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi dan perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak terlepas dalam kehidupan kita. Dengan berkomunikasi, kita dapat saling memahami. Pada mulanya, komunikasi merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Deddy Mulyana mengemukakan pentingnya mempelajari komunikasi. Menurutnya, ilmu komunikasi semakin memiliki posisi yang sangat penting dalam mengembangkan dan pengkajian, selaras dengan perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi manusia. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi, baik secara formal maupun informal, untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini mencakup semua interaksi yang terjadi untuk mengkoordinasikan upaya pengambilan keputusan, penyelidikan konflik, dan pembentukan budaya organisasi. Lalu selanjutnya ada membangun komunikasi secara efektif dalam organisasi. Perlunya membangun komunikasi secara efektif dalam suatu organisasi agar meminimalisasi adanya kesalahpahaman penyampaian pesan antar pelaku komunikasi, yaitu komunikator dengan komunikan. Selanjutnya ada model komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada model komunikasi linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, dari pengirim pesan ke penerima pesan, tanpa umpan balik langsung. Contohnya, meliputi pengumuman resmi, iklan, instruksi tertulis. Yang kedua ada model komunikasi interaktif. Model ini melibatkan komunikasi dua arah, di mana penerima dapat memberikan umpan balik kepada pengirim. Contohnya meliputi diskusi, rapat, atau email yang memberikan balasan. Selanjutnya ada model komunikasi transaksi. Model ini memandang komunikasi sebagai proses dinamis dan simultan atau bersamaan, di mana pengirim dan penerima bertindak secara bersamaan sebagai komunikator dan penerima pesan. Lalu ada pula komunikasi jaringan, di mana model ini menggambarkan komunikasi di dalam suatu organisasi sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai individu atau kelompok. Contohnya meliputi komunikasi formal dan informal di dalam tim atau departemen. Peran komunikasi dalam organisasi menurut Goldhaber yang dikutip oleh Arnim Muhammad dalam bukunya Komunikasi. Di dalam bukunya Komunikasi Organisasi bahwa komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan penukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Dalam organisasi, hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau suatu rintangan yang dialami dalam konteks komunikasi. Dikenal pula sebagai gangguan mekanik atau semantik, yang dimana gangguan ini masih termasuk dalam hambatan komunikasi. Yang pertama bisa dikarenakan hambatan teknis, atau keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Yang kedua ada hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semantik sebagai studi ide atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Dan yang ketiga, ada pula hambatan manusiawi yang terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera seseorang. Ini semua yang saya bicarakan tadi. Ada pula tujuan komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan. Yang ketiga, membangun kerjasama dan hubungan yang baik. Yang keempat, mengarahkan dan mengendalikan. Yang kelima, memotivasi anggota. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketujuh, membangun identitas dan budaya organisasi. Dan yang terakhir, mengatasi dan mencegah konflik. Selanjutnya, selain ada hambatan dalam komunikasi, ada pula cara
mengatasi hambatan komunikasi di dalam organisasi yang memerlukan komunikasi yang efektif, yang sangat bergantung pada hubungan yang baik antara anggota, baik secara pribadi, posisi, maupun hierarki, pangkat atau kedudukan. Yang pertama, ada hubungan antar persona. Komunikasi yang sukses dapat dicapai jika anggota organisasi membangun hubungan yang harmonis. Hubungan posisi yang baik dapat dicapai dengan perencanaan penempatan pekerjaan yang sesuai berdasarkan kemampuan dan senioritas, serta mengklarifikasi hubungan di dalam organisasi. Yang kedua, ada hubungan berurutan komunikasi dalam hierarki. Organisasi sering disampaikan melalui proses berurutan, di mana informasi diteruskan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Kesimpulannya, komunikasi dalam suatu organisasi adalah proses yang melibatkan penyortiran, pemilihan, dan pengiriman simbol untuk membantu pendengar atau penerima memahami makna yang dimaksud oleh komunikator. Hambatan komunikasi, baik mekanis maupun semantik, dapat mengganggu efektivitas komunikasi dan mengurangi pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh tingkat hambatan yang terjadi dalam pengiriman pesan. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi meliputi: yang pertama, membangun interpersonal yang baik dengan menciptakan komunikasi yang jelas, jujur, dan terbuka antar individu. Yang kedua, meningkatkan hubungan hierarki dengan memastikan penempatan yang tepat dan mengatasi kesalahpahaman antara individu dengan individu lainnya. Adapun yang ketiga, menyampaikan informasi secara formal melalui proses berurutan, sehingga pesan jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.